Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah sampai pada Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-23. Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Jadi Hakim-Hakim 8 ini berkisah bagaimana Gideon telah menuntaskan apa yang menjadi perintah Tuhan, bahwa dia mengalahkan raja-raja Midian dan kemenangan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui tangan Gideon. Dan amanlah negeri Israel ini, amanlah bangsa Israel ini dari serangan musuh. Dan bangsa Israel ketika mengalami kemenangan ini, mereka berkata supaya Gideon ini menjadi pemimpin atas kehidupan mereka, memerintah atas kehidupan mereka. Tetapi Gideon berkata apa? Gideon berkata, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu." Ini adalah pernyataan Gideon bahwa dia adalah seorang yang diperintah oleh Tuhan sebagai hakim, sebagai pahlawan untuk mengalahkan orang Midian. Artinya Tuhan gak menunjuk Gideon ini sebagai raja karena Tuhan saat itu tidak sedang menunjuk seorang raja, tetapi Tuhan sendiri yang memerintah dan mengendalikan atas kehidupan bangsa Israel. Artinya apa? Tuhan mau bangsa Israel ini diperintah dan mengikuti apa yang menjadi kehendak hati dari Tuhan. Hari ini kita belajar satu hal, saudara, bagaimana Gideon ini bukanlah orang yang mencari kekuasaan. Biasanya kalau seseorang sudah menang menghadapi yang namanya kemenangan dan melalui dia banyak musuh sudah dikalahkan, ketika dia menjadi pahlawan, maka dia akan menjadi orang yang sangat besar kepala. Dia menjadi orang yang sepertinya mau mengangkat dirinya menjadi pemimpin, menjadi raja atas bangsa itu. Tetapi apa yang dikatakan Gideon adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tahu kekuatannya itu berasal daripada Tuhan dan dia tidak layak diangkat sebagai seseorang yang memerintah, diangkat sebagai raja oleh bangsa Israel, karena dia hanya mau tunduk kepada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah. Hari ini kita belajar satu hal, bagaimana sifat Gideon ini patut kita contoh, bahwa dia tidak menjadi orang yang merebut atau menjadi orang yang membuat atau mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga dia tetap menjadi orang yang rendah hati, bahwa apa yang telah dia lakukan, keberhasilan yang telah dia lakukan, itu semua adalah berasal dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.